Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program kita yang sangat luar biasa dan pastinya akan memberkati kita semua. Bersama dengan saya Pendeta Heri Rorim Pandey. Dan hari ini saya secara khusus akan bicara kepada anak-anak muda. Haleluya, anak-anak muda, siapkan dirimu, siapkan hatimu untuk kita belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati setiap anak-anak muda. Kita mungkin dengar satu budaya perayaan Halloween. Tidak semua budaya itu baik, tapi sebaliknya tidak semua budaya juga itu jelek. Artinya apa? Kita harus bisa memilah-milah mana budaya yang baik dan mana budaya yang tidak baik. Dan bagi saya, perayaan Halloween adalah satu budaya yang kebiasaan dilakukan oleh orang-orang yang bukan percaya kepada Tuhan. Karena menurut sejarah, ini perayaan yang justru mereka melakukan perayaan yang dilakukan tradisi oleh bangsa Celtic kuno yang biasa jatuh pada tanggal 31 Oktober. Awalnya Halloween diniatkan sebagai ritual mengusir sial, keburukan, dan semacamnya. Perayaan Halloween juga identik dengan dunia kegelapan. Tradisi ini merupakan kebudayaan yang dilakukan oleh banyak orang, dan ini mengarah kepada penyembahan kepada berhala. Saya agak bingung saja sih, anak-anak muda, masih ada saja orang-orang Kristen, bahkan diduga pendeta, setuju dengan perayaan ini. Bahkan ada satu gereja justru dia memasang dekorasi atribut dari perayaan Halloween ini. Dan tidak tahukah kita bahwa itu adalah perayaan kepada kuasa kegelapan? Saya mau katakan, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Dan saya katakan ini perayaan yang sedang mengarah kepada apa? Kejahatan dan penyesatan yang sangat jahat. Pertanyaannya, sebagai orang percaya kepada Tuhan, bolehkah kita merayakan perayaan Halloween ini? Saya katakan sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh merayakan. Pertanyaan, kenapa? Apa alasan orang Kristen tidak boleh merayakan perayaan Halloween ini? Yang pertama saya pelajari, karena perayaan Halloween adalah perayaan untuk setan. Alkitab berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, membinasakan. Itu pekerjaan setan. Jadi kalau kita merayakan Halloween, kita sedang merayakan akan keberadaan setan itu. Yang kedua saya pelajari, merayakan Halloween berarti kita sedang bergaul dengan kuasa kegelapan. Artinya apa? Dengan siapa kita bergaul akan menjadi seperti itu kita. Dengan siapa kita dekat akan menjadi seperti itu kita. Perayaan Halloween menggunakan atribut-atribut dari kuasa kegelapan. Artinya ketika kita sedang merayakan perayaan Halloween yang notabene perayaan untuk setan, kita sedang membangun permusuhan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa kita orang Kristen tidak boleh merayakan perayaan Halloween? Karena orang percayalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Perayaan Halloween adalah perayaan kegelapan. Masa sih sebagai anak terang kita harus bergaul dengan kegelapan? 2 Korintus pasal yang ke-6-14 berkata begini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan,
atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan kegelapan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita anak-anak terang. Kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi kesaksian. Bukan justru kita merayakan kegelapan itu. Dan terakhir saya pelajari, Allah memerintahkan secara khusus untuk tidak mempelajari dan mengikut perayaan-perayaan kuasa kegelapan. Orang percaya Tuhan, anak terang, anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, marilah kita menjadi kesaksian, menjadi terang. Jangan kita melakukan hal-hal yang justru menyakiti hati Tuhan. Perayaan ini, saya katakan tadi, kalau kita merayakan perayaan Halloween ini, kita sedang membangun permusuhan dengan Tuhan. So, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, jangan mau kita dibodohi oleh setan. Jangan kita melakukan hal-hal yang akhirnya mengecewakan Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan, karena orang setia sampai akhir kepada Tuhan yang akan menerima mahkota kehidupan. Anak muda, kita harus jadi pintar. Kita harus punya hikmat dari Tuhan dan bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang membawa kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat. Sukses, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Buat kalian yang belum punya tempat ibadah tetap, yuk datang ke tempat ibadah kami di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dyna Plus, dan Glow Depok. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.